semantik. Semantik berarti ada hubungannya dengan makna. Oke, maka dari itu semantic roles itu sebenarnya berhubungan dengan semantik juga. Oke, sebutan untuk teori ini adalah syntactic semantic interface, karena dia menggabungkan dua ilmu linguistik yang berbeda. Nah, kita melihat peran dari partisipannya itu berupa noun biasanya ya, noun atau pronoun di dalam kalimat itu terhadap situasi-situasi tertentu di dalam kalimat. Makanya ada hubungannya dengan sintaksis, karena dia melihat peran-peran dari partisipan atau si noun tadi di dalam kalimat. Oke, kalimat itu kan hubungannya dengan sintaks. Makna itu berhubungan dengan peran-peran atau makna itu berhubungan dengan semantik. Makanya mereka digabungkan jadilah semantic roles ini. Oke. Nah, kalau roles-nya sendiri itu biasanya bentuknya begini. Tapi nggak semuanya akan kita bahas. Tidak semua kita bahas karena waktunya singkat saja. Ini saja yang saya tandai. Ada accompaniment, agent, beneficiary, causer, counter agent, dative, experiencer, factative, force, goal, measure, atau result. Masing-masing itu membawa peran berbeda di dalam kalimat. Oke. Noun-nya itu membawa peran-peran berbeda. Nah, semantic role is the underlying relationship. Jadi semantic role itu adalah hubungan antara partisipan dengan kata kerja utama. Mereka mengelilingi kata kerja utama itu. Jadi yang diperhatikan hanya noun saja sebenarnya. Kata kerjanya ya udah lewatin aja, biarin aja di situ. Tapi kita melihat apa hubungannya dengan subjeknya, nanti apa hubungannya dengan objek prepositionnya, atau apa hubungannya dengan objek. Ya. Nah, sini dikatakan participants are nouns. Participant di semantic role kita nyebut itu participant ya. Noun itu adalah participant. Oke. Yang mungkin bisa sebagai subjek, objek, atau object of preposition seperti yang saya katakan tadi. Oke, kalau semantic roles intinya begini. Ini ada kalimat atau klasa, porosnya itu atau intinya itu adalah verb, tapi kita melihat hubungan verb dengan noun di sekelilingnya. Oke, kita melihat hubungannya dengan noun di sekelilingnya. Entah itu dia sebagai subjek, objek, atau object of preposition. The point is, you have to find the noun. Untuk semantic roles, intinya adalah kalian harus temukan noun-nya dulu, baru bisa memahami nanti role-nya masuk ke mana. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa nggak dipahami? Apa yang diinginkan di semantic roles? Kurang. Sorry, putus-putus? Masih belum ya? Belum. Oke, ya. Ini termasuk susah juga sebenarnya menjelaskannya. Karena kita habis dari kategori langsung switch ke function, habis itu langsung switch ke semantic roles. Sebenarnya intinya itu kurang lebih aja, cuman istilahnya berbeda. Oke. Nah, gampangnya itu gimana ya? Ini ada kalimat. Oke, ini ada kalimat. Di dalam kalimat itu pasti ada verb-nya kan? Oke, ada verb. Dan di dalam kalimat, ada. Dan di dalam kalimat itu pasti ada noun-nya kan? Pasti. Pronoun atau noun, pasti di dalamnya itu ada. Kemudian, yang kita harus perhatikan dari semantic roles ini adalah noun di dalam kalimat tersebut. Yang kita teliti itu adalah noun. Peran noun terhadap si verb. Sampai sini bisa diikuti? Ya. Oke, jadi intinya adalah semantic roles, kita meneliti noun-nya itu fungsinya sebagai apa. Simpelnya kayak gitu. Noun atau participants, kita nyebut noun itu participant di semantic role ya. Partisipan itu berfungsi sebagai apa? Perannya sebagai apa? Mungkin saya kasih contoh aja langsung. Saya kasih contoh kalian bisa paham. Oke, ini types of roles-nya dulu. Tipe-tipe dari perannya. Di sini hanya ada 7. Ini
si Pak Payne Payne bilang ini, tapi ada beberapa buku yang mengatakan ini ada tambahan ini ada ini. Tapi yang saya rangkum yang emang sebenarnya ada semuanya, intinya itu ada ini. Oke. Ada 7 ini, yang buku 1 ini pasti ada 7 ini, buku 2 ini pasti ada 7 ini gitu. Baca juga Van Valin kalau misalnya mau lihat yang ini. Saya ngelihatnya dari Van Valin soalnya. Oke. Ada bukunya saya upload waktu itu di sebelum modul pertama di introduction. Saya upload itu bukunya. Di situ ada semantic rules di bukunya Van Valin. Oke, yang pertama itu ada agent. Agent itu biasanya berfungsi sebagai subjek. Oke. Agent itu berfungsi sebagai subjek. Agent itu adalah entitas atau sesuatu yang melakukan tindakan. Agent, sesuatu yang melakukan tindakan. Dengan kata lain, dia adalah subjeknya. Yang kedua ada theme sama patient. Theme dan patient. Ada yang membedakan antara theme dan patient, ada yang menyamakan theme dan patient. Kalau saya samakan aja dulu di sini. Oke, disamakan aja. Theme atau patient. Theme atau patient itu adalah entitas atau benda atau orang yang terlibat di dalam tindakan tersebut atau yang dikenai tindakan. Dengan kata lain dia sebagai objek. Yang dikenai tindakan itu adalah objek. Kemudian yang ketiga ada instrumen. Instrumen itu adalah entitas yang digunakan oleh agent untuk melakukan sesuatu. Oke, agent tadi melakukan sesuatu kan? Nah, dia pakai instrumen. Penandanya jelas. Penandanya itu ada kata with sama by. Kalau udah nemu kata with sama by, itu pasti instrumen. Okay, with a knife, dengan pisau. Okay, a knife-nya itu adalah instrumennya. Right, kemudian yang keempat ada experiencer. Experiencer itu adalah orang yang tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan tindakan, dia hanya merasakan. Dia hanya mengalami hal tersebut. Mengalami apa? Mengalami perasaan, mengalami persepsi atau emosi. Oke. Nah, yang ini sama kayak pola terakhir tadi, pola ke-6 di syntactic function. Dia adalah subjek yang diikuti oleh linking verb. Ini sama kayak pola ke-6 di syntactic function. Cuman yang kita lihat hanya subjeknya aja. Oke. Yang kita lihat hanya subjeknya. Experiencer, dia hanya merasakan, tidak melakukan tindakan. Merasakan saja, mengalami sesuatu saja, tapi tidak melakukan tindakan. Kemudian location. Okay, location where the entity is. Location itu di mana motion position of the where the entity is motion. Okay. Sorry, ini tulisan lama saya, jadi kadang-kadang saya lupa apa yang saya tulis juga. Location itu adalah di mana entitas tersebut ya, namanya juga lokasi gitu, berarti tempat di mana entitas tersebut berasal. Okay, asalnya dari mana? Location itu tempatnya. Kalau asal itu nanti source. Location itu adalah tempat di mana. Okay, posisinya di mana? Itu location. Kalau beneficiary itu yang menerima keuntungan atau ketidakuntungan dari sebuah action. Okay. For example, I give you money. You-nya itu sebagai beneficiary. Karena ada I tadi memberikan sesuatu. Nah, sesuatu tadi itu money. You itu yang diuntungkan. I give you. You itu sebagai beneficiary. Kenapa? Karena dia diuntungkan. Dia diuntungkan, dia diberikan keuntungan. Keuntungannya apa? Money tadi. Right? Kemudian yang ketujuh itu source. Bedanya dengan location, source itu adalah lokasi awal atau sumber dari di mana dia berasal. Lokasi itu tempatnya berdiri sekarang, tempatnya sekarang. Kalau source itu sumbernya. Sumber dari lokasi atau sesuatu itu bergeraknya dari mana, ya? Itu untuk types of roles. Oke, boleh dicatat dulu ini untuk bentuknya.
dulu atau difoto dulu, karena habis ini kita akan latihan. Ada 3 soal. Oke, sudah? Sudah. Right, ini adalah contohnya. If in some real or imagined situation someone named John, kalau nih ada orang nih namanya John, terus dia dengan sengaja memukul seseorang namanya Bill, terus John ini kata benda ya, dia noun. John ini kita anggap sebagai agent, Bill itu adalah si patientnya dari kejadian pemukulan tadi. John hit Bill. John hit Bill. John memukul Bill. Okay. Nah, tadi agent itu adalah subjek. Okay? Agent itu adalah subjek dan dia yang melakukan tindakan. Tindakannya apa? Itu bisa dilihat dari verbnya. Hit tadi. John memukul. Okay? John memukul. Nah, yang dikenai tindakan itu siapa? Patient. Patient itu adalah si Bill-nya. Dengan kata lain, dia adalah objek. Nah, tapi kalau kita ganti jadi pasif, tetap sama nggak artinya? Tetap sama. Bill was hit by John. Bill tadi, yang dipukul apa yang mukul? Yang dipukul. Oke, yang dipukul. Berarti role-nya sebagai apa? Role-nya. Patient. Tetap patient. That's right. Semantik role-nya. Si Bill itu tetap sebagai patient karena dia yang dikenai tindakan, Bill yang dipukul. Okay? Walaupun Bill-nya di sini muncul di depan, tapi karena dia yang dipukul ya tetap sebagai patient. Nah di sini John karena dia yang mukul ya tetap dia sebagai agent karena dia yang melakukan tindakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi kita hanya melihat noun-nya saja. Fokus kita, poin kita di dalam menganalisis sintaktik semantik roles ini adalah noun. Oke, kita melihat noun-nya. Apa hubungannya dengan si verb? Oke, apa hubungannya dengan verb? Tapi fokus kita adalah noun-nya. Baik, mari kita latihan. Oke, mari kita latihan. Kita lihat dulu, cek dulu satu persatu noun-nya apa dalam sini. Ada berapa noun yang kalian lihat di sini? 2. Really? 3. Apa aja kalau 3? Kittens. Kittens, oke. Balls. That's right. Ada 2 kittens. Okay. 2 kittens. Kemudian the ball. Yes. Kemudian their paws. Yeah, their paws. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan noun-nya. Itu tadi cara pertama, langkah pertama dari menganalisis semantic roles. Kalau mau menganalisis semantic roles, cek dulu satu persatu noun-nya, baru tentukan dia sebagai apa. Oke, the 2 weak kittens. Ini fungsinya sebagai apa? Role-nya? Agent, that's right. Agent. Nah, kalau the ball? Patient. Ya, tahu dari mana patient sama agent? Harus bisa jelasin. Bolanya ditendang. Iya, bolnya yang ditendang. That's right. Yang melakukan tindakan itu adalah anak kucing, kittens. Berarti dia melakukan sesuatu. Oke, agent. Melakukan sesuatu tuh agent. Kemudian yang dikenai tindakan itu siapa? The ball-nya. Karena yang ditendang oleh anak kucing itu kan si ball. Oke, patient. Kemudian ada their paws. Ini sebagai apa? Instrumen. That's right. Good job. Tahu dari mana? Karena itu ya tentang pakai itu. Yes. Ada kata with. Ya. Penanda instrumen. Oke, penanda instrumen itu pasti ada with-nya. Oke. With atau by itu adalah penanda instrumen. Jadi kalau udah ada kata with atau kata by, kalau by itu belum tentu. Kata with yang sudah pasti 100% dia merupakan instrumen. Ya.
Sini merupakan instrumen. Oke, next. Nomor 1 lagi di sini. Kemudian lanjut lagi ke yang ini, ke nomor 2. And the branch family felt miserable. Ini nomor 2 nih. The branch family felt miserable. Ada berapa noun di sini? Dan apa? Yang mana? Sorry? Tadi ada yang jawab, tapi suaranya agak putus-putus. Gimana? The branch family. The branch family, right? Branch family. Ada lagi? Enggak. No? Oke, benar. Ini nggak ada nggak ada noun lain selain the branch family. Tidak ada frasa lain selain ini. Tapi fungsinya sebagai apa? Bukan fungsi. Perannya sebagai apa the branch family di sini? Sorry? Experiencer. Ya. Fungsinya di sini adalah sebagai experiencer. Alasannya? Karena ini misal yang Merasakan. Oke, dia yang merasakan. That's right, dia yang merasakan. Merasakan perasaan kacau, miserable itu apa ya? Saro atau orang Jambi itu. Sengsara gitu. Oke, miserable, sengsara. The branch family felt miserable. Keluarga cabang ini merasa sengsara gitu. Nah, merasa sengsara di sini ini adalah linking verb. Miserable itu adalah kata sifat. Jadi ini nggak bisa digunakan. Oke, dari sini aja kita udah bisa lihat. Ini adalah kata sifat. Sifat berarti kan yang dirasakan. Okay? Yang dirasakan. Jadi hanya branch family saja yang berupa noun. Nah, kalau sudah begini itu adalah experiencer. Dia yang merasakan sesuatu. Si partisipannya yang merasakan sesuatu. Oke, good. Next, number 3. Coba bantu saya. Ada berapa? Lima. Oke, apa aja? Ini jelas ya. My relative, Ya, my relative. And then, me, me. And then, doll, okay. the house. The house. Good. a wooden box. wooden And box. a wooden box. Right. Good. Bagus sekali. Oke, I'm really proud of you. Langsung dapat semua ininya. Apa namanya? Kata bendanya. Good job. Okay, let me bring it this a little bit further up. Nah, oke, kata benda sudah dapat nih. Sekarang perannya apa? Agent, okay. Agent. Me. Passion. Not a patient. Promise. Dari kata promise. Lihat lagi dari kata promise. Kita melihat hubungannya antara benda-benda tadi, kata-kata benda tadi, partisipannya dengan verb ya. Promise. Promise me. Benefactor. Oke, beneficiary. Ini tadi ya, beneficiary. Right. Promise itu adalah sesuatu yang dijanjikan. Dijanjikan berarti kan dikasih sesuatu tuh. Nah, me-nya itu yang dikasih sesuatu berarti dia yang menerima keuntungan. Nah, dia yang menerima keuntungan. Jadi ini beneficiary. Oke. Perhatikan lagi kata kerjanya ya, nanti perhatikan kata kerjanya. Oke, kemudian doll, patient-nya.
Baru di sini ada mission. To bring the doll. Oke. Kemudian the house. Waalaikumsalam. Location. Location. That's right, location. Kita tak ketahui itu dari sini, out of the house, keluar dari rumah. Berarti kan itu menunjukkan posisi. Keluar itu menunjukkan posisi. Ini benar, location. Kalau with a wooden box, instrument. Udah jelas di sini ada kata instrument. Ya, instrument. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kira-kira mana yang susah untuk dianalisis kalau kita bandingkan sama yang minggu lalu? Kategori, function, atau roles? Roles. Kenapa susahnya di mana? Kira-kira susahnya tuh di mana? Kira-kira susahnya di mana? Oke, mungkin hilang koneksi ya. Oke, sebenarnya sama-sama challenging, semuanya sebenarnya sama-sama challenging, menantang gitu ya. Belum tentu kategori itu lebih mudah daripada roles, karena menurut saya roles lebih mudah karena nggak terlalu banyak yang harus diteliti. Kategori itu bisa jadi gampang kalau kalimatnya pendek, tapi kalau kalimatnya itu udah bentuknya compound kompleks, panjang, satu kertas saja bisa nggak cukup untuk gambar pohonnya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi masing-masing itu dia punya kesulitan sendiri-sendiri. Tapi mungkin karena kalian baru mengenal yang namanya semantic roles, ini kok banyak banget terms-termsnya atau istilah-istilahnya, membingungkan sekali. Ya, saya memaklumi itu karena ini satu semester digencet, dipadatkan dalam 2-3 pertemuan aja, jadi wajar sekali kalian merasa overwhelmed. Tapi kalau misalnya nanti ngerjakan UTS-nya, silakan lihat catatan, oke? Silakan lihat catatannya. Saya perbolehkan itu. Tapi karena waktunya hanya seminggu, jadi saya berikan waktu 3 hari aja untuk ngerjain, oke? Saya berikan waktu 3 hari dengan 2 kali kesempatan, 100 menit untuk mengerjakan itu, UAS-nya nanti, ya biar bisa cepat di koreksi. Karena menurut Kaprodi kemarin tanggal 30 Juni ini sudah harus masuk nilai. Jadi kita juga sama kejar-kejaran. Oke? Itu sampai situ. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Sejauh ini ada pertanyaan? Any questions so far? Diam aja. Maybe nothing, which is nothing. Oke, ya. Oke, semampunya kalian pahami aja ya. Semampunya kalian aja pahami. Oke, semampunya aja pahami. Nanti sesuai janji saya di UAS-nya, saya kasih tahu aja apa yang saya mau minta dari kalian. Saya akan minta penjelasan definisi. Oke, penjelasan definisi menggunakan kata-kata kalian sendiri. Dan bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara menganalisis beberapa yang saya ajarkan kemarin dan hari ini. Kemarin kan ada semantik ya, terakhir pertama itu semantik, kemudian sintaks, besok itu sosiolinguistik, dan yang terakhir nanti pragmatik. Ada 4 yang saya minta di UAS nanti, minta kerjakan: semantik, pragmatik, sintaksis, dan sosiolinguistik. Untuk sosiolinguistik nanti mungkin kayak semacam ini aja, kayak semacam penjelasan aja soal esai. Almost everything is essay. I think I will give you essays this time. Nanti mungkin akan saya berikan esai aja. Ada hal-hal yang ingin saya kerjakan, kalian kerjakan, tapi itu akan saya jelaskan besok apa yang mau dikerjakan. Oke?
Besok saya berikan soalnya, kita bahas sama-sama di kelas. Tapi saya yakin antara satu dan yang lainnya kalian pasti berbeda. Oke, soal itu antara satu dan yang lainnya kalian pasti akan berbeda ngerjakannya. Itu. Oke. You have no questions? Ini sudah 4:35. I'll stop sharing this. Okay, really? No question?